pernah dapat satu pasien, ya karena keseringan dapat pasien kerasukan, jadi aku berpikirnya tapi kan perhatian segala macam bla 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 ini itu segala macam. Pas kali datang, tahu apa yang terjadi? Apa Ki? Melayang di atas tempat tidur. Coba. Itu kan hal yang di luar akal sehat kita. Percaya nggak percaya sih ya. Ini aku duduk ya, kerasukan. Saat aku buka mata, aku ngeliat badan aku tuh lagi main-mainin. Aku ini di sini lagi duduk. Tapi yang asli yang mana nih Ki? Apa? Maksudnya? Jadi lebih ke jiwa tuh kayak lepas gitu mas. Iya. Jadi badan aku yang lagi dirasukin sama si makhluk ini Bisa dilihat. iya itu sampai ke tahap itu loh yang aku pelajarin racun. Dan setelah aku teliti ya, racun ini lebih buat orang itu menderita kayak kesurupan ya, kayak kerasukan, bukan kerasukan sih lebih tepatnya men. Jadi dia tuh kayak udah dikuasai aja. Kita bongkar aja ya. Boleh, maksudnya ini kan pengetahuan bilang gitu. Jadi kenapa orang kerasukan itu lebih banyak teriak atau menggeram atau segala macam? Karena kebanyakan nonton mas. Itu. Tapi kalau lu nggak alami kerasukan, yang benar kerasukan, lu nggak bisa ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya di rumah, amin. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini yaitu tentang kerasukan atau kesurupan, yaitu kerasukan di ambang dunia yang tak terlihat. Dan telah hadir di kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Patra Baraja. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Sehat Ki? Alhamdulillah. Ini kalau dari tim Kumis nyari-nyari Ki Patra tuh udah agak sulit di dunia permistisan. Ya ada lagi sibuk aja. Lagi sibuk aja. Dan kalau boleh tahu nih, berarti kan di dunia permistisannya nih lagi agak vakum ya? Iya. Masih ada nggak sih pasien-pasien atau klien yang masih masih. Ki Patra? Kalau pasien masih dalam seminggu itu mungkin masih ada 2-3 lah. Oh masih ada yang datang. Berarti memang notabene udah kenal duluan ya? Iya. Cuman kebanyakan sekarang ini pasiennya lebih yang ke pengobatan sih. Ngobatin apa Ki kalau boleh tahu? Ya itu kayak misalkan gangguan hal-hal gaib lah ya. Entah itu katanya kena santet lah, inilah segala macam gitu. Tapi memang benar begitu? Kebanyakan yang setelah aku tanganin, aku periksa segala macem, enggak sih. Kenapa enggak Ki? Karena untuk di zaman sekarang ini ya, mempelajari santet itu cukup luar biasa loh mas. Sulitnya atau? Agak sulit. Karena mungkin ya aku berpikirnya bukan berarti santet tuh nggak ada, santet tuh ada, tapi pelakunya yang mungkin di zaman sekarang ini agak sedikit apa ya, kurang inilah ya, nggak kayak zaman dulu gitu ya. Ya karena mungkin di zaman sekarang untuk melakukan ritual-ritual mendapatkan satu ilmu itu butuh effort yang sangat besar. Benar. Dan juga kan sekarang tempat-tempat untuk kita nyari wangsit segala macam untuk inilah ya, untuk media-medianya itu udah sulit sekali kan. Oke, menarik nih. Nah, kalau kesibukan di luar mistis itu kira-kira ngapain? Wah banyak. Nah film masih, terus sekarang ada yang baru lagi nih, event lagi, balik lagi ke event. Sibuk banget dong kalau udah event. Makanya sebenarnya sih jadwal aku tuh yang free itu emang di hari Senin sampai hari Rabu. Kamis ke Minggu itu udah full. Okay. Ya zaman sekarang event kan pasti di weekend ya. Kebanyakan. Nah, berarti memang masih sibuk. Sebelumnya tuh kalau kita tahu kan Ki Patra nih punya film Tubo ya. Iya. Gimana tuh Ki kelanjutannya? Udah selesai kah filmnya?
Kalau untuk versi lokalnya udah selesai dan beberapa kurang lebih 2 bulan yang lalu juga udah ketemu PH di salah satu PH di Jakarta juga, dan insya Allah 90% mereka tertarik untuk ngangkat cerita Tubo ini tadi ya, karena bagi mereka ini ceritanya lebih apa ya, kayak lebih original aja. Racun yang dimana racun ini ya bisa buat kita seperti film Tubo itu ya, jadi zombie itu ya segala macam. Tapi sebenarnya bukan jadi zombie ya, lebih ke arah kerasukan tadi sebenarnya. Masuk nama-nama kita sebenarnya. Berarti sebelumnya nih Ki Patra juga udah melakukan riset. Jadi aku nggak sembarangan ya. Kayak kata Tubo itu kan dari bahasa Melayu itu kan racun ya. Itu ada arti sendiri racun. Dan setelah aku teliti ya, racun ini lebih buat orang itu menderita kayak kesurupan ya, kayak kerasukan, bukan kerasukan sih lebih tepatnya ya. Jadi dia tuh kayak udah dikuasai aja, nggak bisa mengendalikan diri gitu ya. Ya nggak bisa mengendalikan diri. Biasanya orang-orang zaman dulu itu yang kena Tubo ini itu lebih ke badannya kurus, tapi mereka lapar nih, tapi badan mereka nggak kenapa-napa, tinggal sampai akhirnya mengering, daging mereka habis, tinggal tulang aja, kulit sama tulang. Itu efeknya Tubo. Menarik juga ya. Ya, nah, cuman di sini aku goreng sedikit lah ya dengan versi zombinya segala macam. Makanya aku angkat Tubo ini, dan setelah aku ketemu beberapa orang-orang Temenggung lah ya, Tua Tenggana lah ya di Jambi. Saat aku angkat cerita Tubo dengan versi aku seperti ini, kira-kira lari nggak dari konteks ininya? Ya mereka sih nggak masalah. Dan ini karena racun Tubo sendiri sudah nggak ada lagi, bisa dibilang musnah. Oke. Emang dimusnahkan kayaknya. Oke. Gimana animonya Ki? Karena aku bukan nggak mau tembusin ke bioskop ya, karena emang sama Sinematnya udah bakal ada kerjasama seperti itu. Sebenarnya bioskop di Jambi itu udah berapa kali minta penawaran untuk ditayangin di bioskop. Cuma karena Sinemat mau ngangkat Tubo ini tadi, maka aku tolak. Jadi teman-teman di Jambi yang pengen nonton tuh, biasanya aku selalu putar di kafe-kafe segala macam yang ada LED-nya segala macam. Itu biasa aku putar di situ. Dan banyak sih kafe-kafe di Jambi juga yang tertarik untuk mutar film aku gitu. Karena ya bukan apa-apa, sekali aku muter itu paling sedikit 1.000 orang yang datang. Wah, gila juga kalau kayak gitu ya berarti. Maksudnya berarti responnya sangat positif. Ya, emang benar-benar ditunggu banget, terutama dari pemerintah Jambi sendiri. Saat aku rilis film ini, wali kota Jambi itu benar-benar yang, wah, ada ya ternyata di Jambi yang seperti ini gitu loh. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke pembahasan. Boleh. Mungkin kan tadi Ki Patra sendiri udah pernah riset lah soal kerasukan atau mediumisasi yang bisa kita kenal tuh seperti itu. Maksudnya apa sih Ki kalau misalnya istilah-istilah itu gitu, kayak mediumisasi atau kerasukan? Ya, kalau kita mulai dari mediumisasi dulu ya. Mediumisasi itu adalah media di mana orang kita jadikan media untuk memanggil makhluk gaib untuk masuk ke dalam badan dia. Nah, di mana di sini untuk kerasukannya sendiri itu banyak jenisnya ya. Kalau aku sih nggak paham untuk tata bahasanya. Cuman kalau aku sendiri yang menciptakan bahasanya itu, nih orang kerasukannya cuma setengah nih, orang ini kerasukannya full nih, kan? Nah itu jadi istilah seperti itu yang aku tangkap sendiri ya, buat sendiri gitu ya, buat sendiri kata-kata kalimatnya gitu, kata ini orang ini kemasukannya cuma setengah nih, ya, ini orang kemasukannya full nih. Itu maksudnya itu setengah itu, jadi mereka masih sadar tapi seperti ada yang ngendaliin. Nah, tapi kalau udah kerasukan full itu benar-benar mereka nggak sadar, nggak tahu di mana. Dan waktu aku melakukan mediumisasi, aku sebetulnya aku sendiri pelakunya ya. Aku yang pernah melakukan mediumisasi gitu. Aku yang pernah dirasuki, dan jujur sih waktu aku mengalami itu, yang pertama aku pelajarin itu seperti ada bisikan. Bisikan. Ya, kayak ada yang ngendaliin pikiran kita untuk melakukan seperti ini seperti itu. Nah, lu begini seperti itu. Dia yang ada di pikiran aku. Nah, setelah aku pelajarin terus menerus segala macam, sering
kerasukan segala macam, akhirnya mengalami yang namanya kerasukan benar-benar full, yang dimana percaya nggak percaya sih ya, ini aku duduk ya kerasukan, saat aku buka mata aku ngeliat badan aku tuh lagi main-mainin, akunya di sini lagi duduk. Tapi yang asli yang mana nih? Apa? Maksudnya? Jadi lebih ke jiwa tuh kayak lepas gitu mas. Iya. Jadi badan aku yang lagi dirasukin sama si makhluk ini bisa dilihat. Iya, itu. Sampai ke tahap itu loh yang aku pelajarin. Oke. Nah, kesini-sini aku sharing sama yang lebih pakar. Ternyata itu nggak boleh, berbahaya. Kenapa Ki? Berbahayanya kalau kita lagi sialnya, itu bisa nggak balik lagi jiwa kita masuk ke dalam badan kita. Oh gitu. Ya, nah kebanyakan makanya sampai aku ngambil kesimpulan apa orang-orang gila ya, apalagi orang-orang gila yang karena keilmuan segala macam, apakah dia di tahap seperti ini? Bisa jadi mungkin. Ya itu makanya aku bilang, aku pengen menyimpulkan mungkin jangan-jangan orang-orang gila yang keilmuan segala macam dia nggak, tapi yang gilanya yang benar-benar nggak, bukan dia lah ya. Nah itu mungkin aku rasa jiwanya udah nggak bisa balik lagi. Nah sekarang ini dia yang dirasa yang ngendaliin badan dia itu si makhluk ini tadi. Dan ternyata setelah aku kan bisa bicara ini kan aku konsul ya. Aku sharing juga sama yang lebih pakar segala macam. Dan emang ada kemampuan jin ya, kemampuan jin yang bisa merasuki kita dan mengambil alih tubuh kita, itu ada. Jin punya kemampuan itu. Iya, jin ada kemampuan itu. Tuh agak serem ya sebenarnya. Nggak masuk akal karena memang mungkin yang saya tahu pernah tahu gitu, ada satu cerita orang gila yang pernah sembuh. Iya. Ketika sembuh dia ditanya saat itu dia ngapain selama ini. Ya dia cuman bilang saya tuh kayak ada di tengah-tengah laut terombang ambing. Kayak begitu. Dan itu yang saya kerasain. Jadi saat sadar itu kayak aku kayak habis mimpi gitu. Gitu. Dan ada beberapa teman juga yang mengalami hal yang sama seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang kerasukan full itu dia tuh ngelakuin hal-hal yang di luar akal sehat kita mas. Kayak aku ya, kan waktu aku kerasukan sering di videoin ya segala macam sama teman-teman karena lagi penelusuran segala macam, misalnya lagi nyari hantu lah zaman dulu ya, mediumisasi lah untuk cari tahu informasi segala macam. Setelah ngeliat hasilnya tuh aku tuh kayak percaya nggak percaya. Ada satu momen aku di Jambi itu kan ada candi ya, Candi Muara Jambi. Itu tingginya kurang lebih hampir 12 meteran lah. Oh tinggi. Itu aku naik ke atas puncaknya saat kerasukan. Dari atas puncak itu aku loncat loh. Aku sampai ngeliat di video itu ini benar gak ya gitu. Sampai gitu sendiri loh aku. Dan nggak kenapa-napa gitu. Nggak kenapa-napa. Nah terus ya itu jadi dari sisi aku itu mediumisasi itu seperti itu. Dan kerasukan untuk kerasukan sendiri sekarang ini sih lebih banyak aku mengartikannya butuh perhatian aja sih. Ya orang-orang yang butuh perhatian, terus ngelamun segala macem, teman-teman pada ngomong jangan ngelamun nanti kerasukan, kesurupan segala macem. Nah itu akhirnya mereka tuh jadi kerasukan. Sebenarnya kerasukan yang sering terjadi di sekeliling kita itu kerasukan yang hanya dibuat-buat. Gitu. Oke. Kita simpen nih statement ini. Ya. Tapi di luar hal-hal yang tadi Ki Patra omongin, sebab-sebab kerasukan, entah itu cuman cari perhatian atau dan sebagainya. Tapi apa sebab utama orang bisa terjadi kesurupan gitu, kerasukan di dia? Oke, ini pertanyaan menarik mas ya. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa kerasukan tuh orang-orang yang gerbang gaibnya kebuka. Jadi di dalam manusia ini ada satu gerbang ya. Kita nyebutnya apa ya? Bahasa kayak inilah ya, kayak apa ya namanya? Rongga. Cakra. Okay. Cakra di dalam badan kita. Nah, cakra itu setiap manusia itu bisa
bisa melatih cakranya biar bisa bergerak. Jadi di dalam tubuh kita itu kayak ada cakra kayak roda gigi gitu. Kalau kita melatih itu bisa bergerak. Dimana cakra itu kalau di saat cakra itu bergerak, itu gerbang gaib kita kebuka. Dan di saat gerbang gaib kita kebuka, itu sangat mudah untuk mengalami kerasukan. Oke. Nah, fungsinya untuk apa? Ya kan? Di zaman dulu kerasukan ini dipakai untuk mencari informasi. Ya kan? Tapi kalau di zaman sekarang, ya kenapa orang akhirnya nggak mau melatih untuk apa? Ya kan? Cuman balik lagi ke pelaku-pelakunya. Ya, misalkan ya entah ada satu praktisi pengen mencari harta karun atau segala macam, itu pasti melakukan mediumisasi. Nah, dan orang-orang yang biasa menjadi yang bisa melakukan mediumisasi, orang-orang yang gerbang gaibnya udah kebuka atau orang-orang yang terpilih. Gitu. Berarti kan memang kesimpulannya juga akhirnya tadi Kipatra yang bilang orang-orang yang mungkin cari perhatian atau apa, bisa jadi mereka juga gerbangnya sudah terbuka, Ki. Enggak. Kenapa? Beda. Jadi orang yang butuh perhatian itu, makanya gue bilang orang yang butuh perhatian kerasukan itu nggak kerasukan mereka. Itu acting. Kita kan nggak akan tahu karena kita di tubuh yang berbeda gitu loh, Ki. Berbeda. Jadi gini, orang yang kerasukan itu ada ciri-ciri khusus. Ya. Biasanya itu tadi yang aku bilang, kalau orang benar-benar dia kerasukan, ya, dia pasti melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kita. Contoh kecil, ya, kita kerasukan. Itu biasanya kerasukan itu kebanyakan orang nyakar, ya. Itu nyakar dinding pasti berbekas. Kalau kerasukan benar-benar kerasukan. Okay. Tapi kalau yang terjadi kebanyakan ya 85% lah terjadi di sekitar kita, itu butuh perhatian. Itu cuma acting. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar akal sehat kita. Oke. Nah, itu. Ini menurut Kipatra ya? Ya, menurut aku. Karena beberapa pasien aku juga, berapa kali aku dapat pasien yang kerasukan segala macam. Hampir 95% seperti itu. Dan 5%-nya emang aku pernah dapat satu pasien ya karena keseringan dapat pasien kerasukan. Jadi aku berpikirnya, tapi nyari perhatian segala macam bla 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 ini itu segala macam. Pas kali datang, tahu apa yang terjadi? Apa, Ki? Melayang di atas tempat tidur. Coba. Itu hal yang di luar akal sehat kita. Nah, Oke. dan saat menghadapi kasus ini, wow, ini baru kerasukan. Berarti yang di film-film eksorsis itu bisa dibilang bisa terjadi gitu. Dan maaf ya, bukannya ngangkat agama atau segala macam. Dan biasanya orang-orang yang kerasukan seperti itu, kebanyakan aku dapat pasien juga non muslim. Itu yang melayang segala macam. Itu ya apa ya? Ya kalau kita ngeliat film-film yang sudah ada lah ya, kayak Sidious segala macam bla bla, itu benar-benar terjadi gitu loh. Pernah aku dapat kasus seperti itu, dan cukup lumayan sering. Gitu. Penyebabnya apa, Ki? Mereka biasanya tidak menghormati tempat-tempat yang tanda kutip lah, tempat-tempat sakral. Dan kebanyakan kasus-kasus yang aku dapat saat mereka si pasien aku ngalami benar-benar kerasukan ini, aku tanya dari mana, kenapa, sejak kapan seperti ini, ya kan? Akhirnya keluarganya cerita, kita kemarin liburan ke sini, ke tempat ini, ya, terus dia ini kayak sompral lah segala macem, pulang dari sana ngelamun, menyendiri segala macem, nggak mau ngomong, tiba-tiba begini, gitu. Dan itu emang benar, Mas. Jiwanya emang apa ya, kosong. Dia nggak kenal orang sekitarnya. Oke. Terus gimana ceritanya ketika ada kerasukan di satu kelompok gitu ya, yang melakukan hal-hal yang sompral itu mungkin bukan dia, tapi yang kerasukan yang mungkin agak lemah energinya. Jadi balik lagi kenapa seperti ini ya, kenapa orang-orang yang kerasukan itu pasien-pasien aku ya terutama ya, yang benar-benar kerasukan itu kebanyakan non-Islam ya. Karena ya satu, kalau aku ngambil kesimpulannya, mungkin dari mereka itu
Kalau kita bedanya, kalau di Islam kita dibekalin setiap masuk ini minimal baca-bacaan, ya kan, segala macam, ya kan. Ya dengan kita baca Bismillah aja sebenarnya susah untuk kita kerasukan, Mas. Nah, ya kan, cuma Bismillah aja loh. Belum lagi kita ke ayat berikutnya, ya kan. Ini kita bukan mengupas ayat ya. Nah, sedangkan di kayak di agama selain Islam itu ada, tapi mereka lebih ke arah nggak percaya. Nah, nggak percaya dengan dengan kerasukan. Ada jin itu, mereka cuma tahunya ada hantu, ya kan, bukan jin, ya kan. Nah, makanya mereka tuh lebih gampang kerasukan yang benar-benar real kerasukan gitu dibandingin orang-orang kita Muslim. Gitu. Tapi apa benar ada statement seperti ini, Ki? Ketika badan tidak fit atau stres mudah kerasukan? Lebih ke arah bukan dirasuki ya, tapi ketempelan. Ketempelan. Ya. Berarti ini istilah yang berbeda ya, Ki? Ya. Oke. Kerasukan itu kita dikuasai sepenuhnya. Ya, kalau ketempelan itu energi kita yang dihajar sama si makhluk gaib ini tadi, si jin ini tadi. Tapi outputnya kan hampir sama tuh, mirip. Lebih bukan lebih ke kerasukan sih sebenarnya. Kalau ketempelan tuh lebih ke arah capek aja kita. Gak bisa gerak segala macem gitu. Beda kalau kerasukan. Kalau kerasukan kita dikendalikan, pikiran kita, semua badan kita tuh dikendalikan. Tapi kalau ketempelan itu kita cuma ngerasa capek aja, malas ngapa-ngapain gitu. Dan akhirnya bisa terjawab nih, Ki, kenapa selama ini orang kerasukan tuh kebanyakan nangis atau teriak-teriak gitu. Menurut Ki Patra sendiri, apa memang kerasukan itu seperti itu gitu? Nah, jadi ini aku agak sedikit sharing lah ya, kita sharing dari kasus-kasus yang pernah aku dapat juga, ya kan, sama yang kejadian sebenarnya gimana. Terutama ya seperti ini, pernah nggak kita ketemu kasus kerasukan massal? Ya. Nah, saat kerasukan massal terjadi, ya, itu rata-rata teriak, nangis, ya kan, jerit-jerit, ya kan. Ya saat diobatin segala macam langsung sembuh segala macam, ya kan. Tapi nggak pernah kita sadarin di antara kerasukan massal itu yang benar-benar kerasukan tuh yang diem, yang dia nggak teriak, dia cuma ketawa, senyum. Itulah yang benar-benar kerasukan sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang mengalami kerasukan teriak-teriak itu segala macam, itu proses, Mas, sebenarnya. Proses ini akal aku bongkar gimana ya, agak ini juga ya. Nggak apa-apa, Ki. Kita bongkar aja ya. Boleh, maksudnya ini kan pengetahuan ya, bisa dibilang gitu. Jadi kenapa orang kerasukan itu lebih banyak teriak atau menggeram atau segala macam? Karena kebanyakan nonton, Mas. Itu. Tapi kalau lu ngalami kerasukan yang benar-benar kerasukan, lu nggak bisa ngomong. Nah, itu, ya. Prosesnya itu yang lu rasain cuma sesak di dada, ya, terutama, ya. Dada itu sesak, ya. Setelah dada sesak, itu kita ngerasain kayak jantung kita berhenti. Jantung berhenti, pandang kita mulai putih. Nah, di saat pandang kita putih, itu kita udah nggak tahu lagi apa yang terjadi. Ya, itu yang benar-benar kerasukan ya. Tapi kalau yang makanya kenapa orang kebanyakan kerasukan itu teriak-teriak, jerit-jerit, oh ini segala macam, nangis, bla bla bla. Itu tadi sugesti tadi, Mas. Masnya ada masalah misalnya, ngelamun, ya. Kan kita kalau ada masalah kita pasti menyendiri ya. Ya, tempat-tempat sepi, ya, tempat gelap, ya kan. Teman lewat, ngapain di situ? Nanti kerasukan. Ya sebenarnya kalau orang galau, orang sedih gitu butuh perhatian nggak? Ya kan? Nah, karena dia nih sering nonton film, ya kan, nonton kerasukan, akhirnya itu tadi kerasukan lah ceritanya, ya kan. Teriak-teriak lah dia nyari perhatian ini tadi kan. Datanglah pakar. Kalau orang yang benar-benar niat ngobatin ya, no action ya maksudnya, dia pasti langsung ngebentak si orang kerasukan. Kayak aku ya, aku setiap ada ketemu kasus seperti itu,
ngobatinnya gampang banget mas, nggak pakai aja-ajian, nggak ada pakai doa-doa, nggak sama sekali. Ya ini juga ilmu buat teman-teman ya semua. Kalau ada teman yang kerasukan, ngobatinnya gampang aja, bawa aja ke rumah sakit jiwa, sembuh. Kenapa begitu Ki? Ya mas kerasukan nih, ya kan mas gak kerasukan, pura-pura nih ceritanya. Ya udah beresin aja barang-barangnya, baju-bajunya, kita masukin rumah sakit jiwa aja, biar sembuh, langsung sadar. Ya, kalau cewek lebih gampang lagi. Gimana? Lebih enak lagi. Ya. Kalau cewek itu agak konyol sih sebenarnya ngobatinnya ya. Kalau kamu nggak sadar, aku tidurin loh, bilang, aku cium-ciumin loh, aku gitu loh. Oh iya? Iya. Ayo, mau sadar atau nggak? Cium ya. Nah, gitu loh, sampai gitu loh aku. Ya, akhirnya sadar, kalau nggak aku biasa teman aku, nih, tim aku ya. Ada yang kesurupan nih cewek nih, cium aja nggak apa-apa, mungkin dia nggak sadar. Oke. Nah, ciri lagi ya yang lain, bukan berarti semua orang yang ngalami itu semuanya acting, enggak ya. Tapi itu tadi balik-baliknya kita nggak pernah tahu ada orang yang gerbang gaibnya kebuka. Benar. Nah, mungkin awalnya dia acting nih ya, awalnya dia acting, tapi karena si orang ini gerbang gaibnya udah kebuka, benar-benar kerasukan, ya kan? Itu pernah terjadi juga. Salah satu ciri nyata lah ya, nggak perlu pakar, nggak perlu orang biasa, ngelihatnya juga gampang banget. Kalau tubuhnya berasap, itu kerusuhan, ngeluarin asap pasti. Bagian mana Ki? Semuanya, bukan asap tebal ya. Perhatiin aja dengan seksama, pasti ada asap badannya, di kepalanya biasanya. Kenapa? Gesekan energi. Oke, menarik sih. Nah, gimana ceritanya? Berarti tadi kita ambil kesimpulan tuh nggak semua orang kerasukan beneran, tapi kerasukan beneran pun bisa terjadi. Bisa terjadi. Kalau ceritanya ini ada orang yang katanya memiliki tulang wangi ataupun rusuk yang renggang, akan mudah sekali kerasukan. Yes. Dan kita nggak akan tahu nih orang itu seperti apa gitu. Gimana cara ngebedainnya sih kayak gitu? Ya, berbicara tulang wangi, aku pun baru sadar ya. Kok aku mikir aku nggak pernah belajar loh, nggak pernah belajar ilmu segala macem. Semua yang aku dapat kebatinan ini kayak terjadi cepat banget. Paham nggak maksudnya? Jadi aku tuh cuman sharing, tapi saat aku sharing sama si pakar ini, aku tuh kayak dapat, oh begini loh. Dan ternyata pas aku sendiri baru tahu ya tulang wangi waktu kita ada pembahasan sebelumnya di kumis juga ya. Ternyata aku tuh tulang wangi. Ada ciri-cirinya. Iya. Dan itulah mungkin kenapa aku tuh gampang banget kerasukan. Karena orang-orang yang memiliki tulang wangi ini disukai sama jin. Tulang wangi sama nggak sama indigo? Hampir sama lah ya, tapi kalau indigo itu biasanya emang bawaan lahir ya. Kalau tulang wangi ini emang faktor keturunan. Kalau bawaan lahir sama keturunan beda ya. Kalau bawaan lahir ini emang dia lahirnya emang mukjizat lah ya dari Allah SWT, dikasih kelebihan bisa melihat hal-hal spiritual. Sedangkan tulang wangi ini emang dari keturunan udah ada di ya, entah moyang kita dulu emang seorang ilmu lah segala. Biasanya orang-orang yang praktisi spiritual zaman dulu itu, mereka pasti selalu menurunkan keilmuan itu untuk cucu-cucunya. Nah biasanya yang keturunan itu akhirnya disebut tulang wangi. Kebanyakan seperti itu. Nggak tulang wangi aja sih sebenarnya, cuman kebanyakan seperti itu. Kebanyakan orang tulang wangi yang memiliki ciri-ciri tulang wangi ini biasanya dari keturunan, bukan benar-benar bawaan lahir nggak. Tuh. Sama istilahnya tulang wangi itu dengan tadi yang bisa dibilang rongga. Sama. Gerbang gaibnya sudah kebuka, berarti sama, kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan mungkin
seorang bisa kerasukan, tapi dia bisa menahan agar tidak kerasukan. Menurut Ki Patra sendiri, kejadian itu bisa terjadi nggak, Ki? Bisa. Orang-orang yang menahan kerasukan itu biasanya orang-orang yang sudah paham dengan hal-hal gaib ya. Ya seperti aku misalnya contoh ya, aku datang nih ke tempat sakral lah ya, Pak Angker segala macam. Karena aku memiliki tulang wangi tadi, ini banyak nih makhluk-makhluk yang pengen masuk ke aku, nyampein pesan biasanya. Nah, cuman ya karena aku udah paham ya, ada yang mau masuk segala macam, itu aku nahan biasanya. Tapi kalau orang-orang awam itu dia nggak pernah tahu kayak gimana sih rasanya mau kesurupan ini segala macam. Tapi orang yang pernah ngalami kerasukan, benar-benar kerasukan, dia pasti bisa tahu kalau ada yang mau masuk nih, ya. Atau jadi biasanya sih ciri-ciri kita mau kerasukan tuh ya kayak aku nih ya, itu mulai berat di sini. Pundak tuh kayak ada yang gendong, kayak ada yang apa di pundak kita nih, berat banget pokoknya. Dada mulai sesak, nah, nafas mulai ngapan tuh. Nah, tuh. Ini mulai merinding tuh dari ujung kaki itu semua udah merinding banget tuh. Ini mulai merasa apa? Kayak kebas. Nah, muka mulai kebas. Kayak ada magnet segala macam, kayak ada listrik segala macam di badan kita nih. Itu udah. Itu ciri-ciri kita mau kerasukan. Nah, orang awam kan yang belum pernah ngalami itu pasti apa nih ya? Tapi orang-orang yang dilatih nih gerbang gaibnya segala macam biar kebuka segala macam, dia bakal mengalami fenomena itu. Fenomena mulai yang namanya kaki mulai kesemutan, dingin, kerasa naik nih, kayak ada listrik yang naik nih ke badan kita. Udah itu. Ada efeknya, Ki, ketika maksudnya kita sebut aja deh Ki Patra sendiri mengalami kesurupan gitu. Ada efeknya nggak? Efek saat itu, sesudah kerasukan itu. Ini tadi perbedaan kita kerasukan, ya kita bicara tadi kerasukan setengah sama full ya. Kerasukan setengah itu setelah kerasukan badan kita sakit-sakit, ya, badan kita sakit-sakit nih. Kan biasanya orang kerasukan tuh ada aja dipencet ininya segala macam tangannya, after itu sakit banget ya kan. Tapi orang yang benar-benar kerasukan full, dia nggak bisa ngerasain apa-apa. After itu kayak nggak terjadi apa-apa. Cuman kok luka ya? Kalau luka gitu. Kok ini aku bengkak ya, memar ya? Tapi sakitnya nggak ada. Oh iya. Iya. Berarti kalau ada istilah seperti itu, bisa nggak kerasukan itu menyebabkan orang bunuh diri? Bisa. Sangat bisa sekali. Makanya itu yang berbahayanya ya. Saat pikiran kita dikuasai, ya. Masuk nih. Loncatlah kita dari gedung misalnya, ya kan? Pas badan kita jatuh, si makhluknya keluar, jiwa kita balik. Badan udah nggak bisa nerima lagi nih. Jiwa kita sebenarnya aku masih sehat loh, ya kan? Tapi badan kita udah hancur, ya kan? Itu bisa aja terjadi. Karena itu yang ditakutin oleh kenapa akhirnya banyak pakar-pakar spiritual yang selalu ngelarang aku untuk mediumisasi lagi. Hari ini lu masih selamat, raga lu nggak kenapa-kenapa. Tapi saat raga lu hancur, lu nggak akan bisa kenali lagi. Jiwa lu nggak bisa balik ke raga lu yang hancur. Itu akhirnya kita ngambang di alam gaib ini. Tuh. Karena memang dari pertanyaan tadi itu ada statement tidak ada makhluk halus atau jin yang bisa melukai manusia. Betul. Nah itu gimana tuh, Ki? Bertentangan kan sebenarnya. Jadi gini, makhluk halus, jin itu tidak bisa melukai. Contoh misalnya kita berhadapan sama jin nih, dia nggak bisa melukai kita. Tapi dia bisa merasuki pikiran kita. Oh gitu. Itu tadi aku bilang kerasukan yang setengah tadi, ya kan? Makanya sebenarnya lebih berbahaya ini yang kerasukan setengah, Mas, ya kan? Kenapa berbahayanya? Karena itu pikiran kita benar-benar dikenaliin.
sama si jin tadi. Ambil pisau, ambil. Tusuk. Gak bisa nolak. Itu kerasukan setengah tadi. Jadi lebih baik kalau mau kerasukan ya kerasukan full aja. Yang penting raganya kita jaga. Oh gitu. Ya. Ini karena memang tadi kerasukan ternyata ada hubungan sama tulang wangi ataupun tusuk renggang gitu kan. Itu kan berarti orang-orang terpilih ya Ki. Iya. Tadi menurut Ki Patra tuh mereka punya daya tarik gaib sendiri kan. Ya. Apa yang membuat daya tarik itu? Maksudnya kenapa makhluk halus tuh tertarik sama mereka? Ya balik-baliknya satu, yang balik lagi ke statement awal aku tadi. Karena gerbang gaibnya udah kebuka. Manusia yang gerbang gaibnya udah kebuka, itu di dalam badan itu kayak magnet. Jadi kita tuh udah kayak setara sama mereka. Gitu. Kita lewat tempat angkar segala macem. Karena gerbang gaib kita udah kebuka nih, magnet, narik itu. Kok ada? Jadi ibaratnya mungkin di bangsa jin itu, ini manusia kok bisa ngeliat kita? Oh gitu. Ini manusia kok bisa ngerasain kehadiran kita? Siapa dia nih? Karena kan udah balik-balik ke awalnya, jin yang manusia bisa ngeliat jin itu sial bagi jin. Benar. Ya kan? Sama kita juga, kita bisa ngeliat jin itu sial sebenarnya kan? Emang iya Ki? Iya. Ada yang bagus kenapa ngeliat jin? Itu. Jadi sama-sama sial sebenarnya. Nah biasanya bangsa-bangsa jin yang ngerasa ini manusia bisa ngeliat kita tuh jadi pertanyaan besar buat dia, bangsa mereka. Siapa? Kenapa? Apa spesialnya orang ini? Pengen tahu, ya kan? Itu tadi akhirnya masuk ke kita biasanya. Tuh, ada yang benar-benar ngelawan, ya kan? Ya di zaman dulu seperti itu, ya. Kalau di zaman sekarang ini udah pikiran kita udah yang ini aja kan. Oke. Ada nggak sih Ki keuntungannya menjadi seorang tulang wangi ataupun orang yang gerbang gaibnya tuh udah kebuka? Banyak sih Mas sebenarnya, termasuk untuk kayak aku lakukan praktik pengobatan segala macem ya. Jadi biasanya aku tuh saat ketemu pasien kasusnya apa segala macem, ya aku sengaja kayak ngundang kodam atau segala macam lah kita berbicaranya, jin pendamping kita segala macam untuk apa nih solusi untuk menghadapi pasien seperti ini, gitu. Dan itu sering terjadi sama aku. Jadi aku ngobatin, makanya aku selalu saat ada pasien datang ke aku penyakit misalnya penyakitan segala macam, aku selalu bilang sama pasien itu, saat kita sharing, tolong kamu ingat ya apa-apa saja yang pernah aku sebutin. Karena setelah kamu sharing balik dari sini, aku nggak tahu apa yang pernah aku sebutin. Itu. Dan yang benar, aku nggak pernah tahu apa kok harus begini. Sampai aku bingung, kok ada daun ini, gitu. Aku biasa didampingin tuh sama teman ya, dampingin sama teman. Ya teman aku juga fungsinya untuk ingetin aku, lu tadi nyuruh dia gini. Dan rata-rata yang berhasil. Kayak aku bilang satu kasus yang pertama kali ya, aku mengobati pasien yang kena santet, yang udah hampir berapa puluh tahun dia ngalamin bentol-bentol itu, yang kalau dipencet keluar kulit hijau, bentolnya itu. Saat ketemu aku kaget tuh, mau gimana nih aku ngobatinnya? Apa nih harus aku kasih ya? Nah, akhirnya mediumisasi. Aku mediumisasi, itu ingat banget tuh, itu case pertama kita sama Ki Gini tuh. Nah, bareng Ki Gini mediumisasi, ya akhirnya dapat. Pasalnya aku nanya, suruh ngapain? Cuma disuruh mandi sama sholat obat. Masa sih? Gitu loh. Mandi junub gitu. Nah, yang benar-benar mandi junub ya. Nah, sama sholat obat. Dilakuin. Sebulan kemudian telepon aku,
karena dia orang Sumatera kan bahasanya keras ya. Gimana katanya kan, kayak marah-marah gitu. Sampai takut loh. Aku ngomong kayak gini mau nemuin. Wah, mau praktek. Tapi sembuh. Pas ketemu, karena kita udah takut, kita nunduk aja. Tunggu sebentar ya. Aku kamar dulu. Masuk ke kamarnya. Bawa kresek, taruh di meja. Puluhan tahun aku nyari dukun, kata dia kan, bahasa dia tuh. Gak ada yang bisa ngobati, baru kalian yang bisa ngobati. Itu aku ngomong, alhamdulillah. Dan benar-benar sembuh. Gak ada lagi. Nah, jadi ya keberuntungan kita punya tulang itu ya baiknya adalah satu, ya kita bisa bantu orang lah ya. Gitu. Bisa bantuin orang. Bukan berarti kita ngandalin si jin ini tadi. Kasus-kasus yang benar-benar nggak bisa kita tanganin, yang kita nggak tahu. Ya apalagi kayak aku nih, aku bukan orang yang nuntut ilmu segala macam bla bla, semua itu yang benar-benar terjadi saya alami. Ya banyak kasus aku yang nggak, yang benar-benar aku buta banget. Akhirnya dapat solusi dari hal-hal seperti itu, mediumisasi segala macam. Itu. Tapi ada yang membuat saya penasaran nih Ki sebenarnya. Maksudnya kan tadi mungkin dalam kasusnya Ki Patra nih punya pendamping karena tulang wangi. Dan sebenarnya manusia biasa juga punya pendamping kan, penjaga bisa dibilang kayak gitu. Dalam kasus kerasukan, penjaga itu di mana? Nah, makanya gini. Saat kita kerasukan ya, kayak aku nih ya, kerasukan nih. Selagi masih aman ya, pendamping kita cuma mengawasi. Ya. Tapi di saat itu udah nggak aman, itu dia langsung protect. Makanya setiap aku kerasukan, misalnya aku dulu hobinya nyari hantu ya, penelusuran segala macam bla bla bla, mediumisasi. Kan itu yang masuk tuh udah nggak tahu bentuknya seperti apa kan. Dan kalau emang udah bakal berbahaya, itu masuk. Langsung protect dia. Makanya kalau ngeliat video-video aku zaman dulu itu ya, setiap aku di awal kesurupan pasti makhluk-makhluk yang ada di sekitar situ. Terakhir pasti sosok si harimau ini tadi yang masuk, selalu masuk. Yang jagain Ki Patra. Iya. Katanya. Karena yang aku lihat bentuknya cahaya doang ya kan. Gitu. Bukan bentuk harimau ya kan. Ada lagi ketika ngomongin kerasukan ataupun berhadapan dengan makhluk gaib, itu ada istilah rep-repan ketika kita mau tidur. Ketindihan ataupun gangguan lah. Kalau dikaitkan dengan kerasukan bisa dijelasin nggak sih? Bisa. Jadi rep-rep itu kalau secara logisnya salah posisi tidur, ya kan? Secara akal sehatnya ya, kita salah posisi tidur, nafas kita kayak nggak lancar ya. Nah itu. Tapi yang benar-benar ketindihan itu biasanya ninggalin bekas sama biasanya saat kita sadar nih kita ketindihan nih, kita tuh ngeliat sosoknya pasti itu. Sosok makhluk yang nindih kita. Bekasnya seperti apa Ki? Macam-macam, ada balu gitu biru, nah, memar, itu biasanya seperti itu. Atau cakaran. Gitu. Simpel sebenarnya jawabannya. Berarti memang ada bedanya ya? Ada. Jadi kalau kita misalkan tidur, biasa sih kita ngalami erup-erup nih tempat baru ya, tempat baru nih. Nah, kita berkunjung ke rumah keluarga atau ke rumah teman, ya kan? Terus posisi tidur ini bukan posisi tidur yang biasa kita tidur. Itu sering banget ngalami kita erup-erup ya. Tapi kalau emang tempatnya emang angker ya kan, terus emang suasananya kita bisa ngerasain lah ya, suasana ini kayaknya nggak enak banget nih kalau tidur malam nih, ya kan? Kosong ya, contoh kayak kantor aku ya. Kantor aku tuh kalau mau nyobain mau kantor aku sekarang di Bintaro, kalau mau nyobain ayo. Orang pertama kali tidur situ pasti erup-erup. Dan emang berarti emang ada kerjanya makhluk halus. Iya, jadi aku tanya, dia kan cerita nih, wah aku ketindihan nih tadi malam kan ya. Yakin?
yakin aku buka mata orang ada cewek atau dia kan, rambutnya panjang ini semua. Oke, berarti benar-benar ketindihan nih. Tapi memang berarti yang tadi menurut Ki Patra sendiri kerasukan cuman 2 ya? Full sama setengah. Ya. Ada nggak sih Ki, kalau buat orang biasa nih, mungkin buat jaga-jaga atau apa, buat menangkal supaya tidak kerasukan? Ya, jadi sebenarnya sih kalau untuk orang biasa ya, terutama Muslim ya, kita Muslim itu nggak usah takut, nggak usah khawatir bakal kesurupan. Lu datang ke tempat angker segala macem, ya nggak usah panik, lu bakal kerasukan atau segala macem. Kerasukan itu nggak gampang, ya kan? Tuh, kerasukan nggak gampang. Jadi kita datang ke tempat angker, kalau ya terutama Muslim ini pasti udah Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Pasti itu kan? Sejak kita masuk ke tempat-tempat Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Itu udah protect untuk kita. Untuk protect untuk kita sendiri ya. Dan untuk yang non Muslim ya paling aku cuma bisa selalu positive thinking aja. Itu selalu positive thinking ya, lebih menghargai tempat-tempat yang lu datengin gitu. Jangan sombong lah ibaratnya, jangan sombong karena lu paling gampang untuk mengalami kerasukan gitu. Nah kecuali ya karena aku nggak tahu doa mereka seperti apa ya untuk supaya memprotek diri mereka. Kalau kita Muslim itu enak, Bismillah aja udah protek, ya, tanpa harus baca ayat kursi segala macam. Bismillah, cukup Bismillah aja udah protek diri kita, gitu. Itu secara tidak langsung. Nah, itu. Oke. Nah, cuman yang paling harus kita waspadai itu adalah lebih ke kiriman orang. Oh, ada Ki ya? Ada. Ya, itu kiriman orang itu kerjanya hampir sama kayak kerasukan. Gitu. Santet kah? Santet bisa dibilang, yang namanya kiriman itu pasti santet ya. Itu lebih ke bisa ke arah kita kerasukan. Terus satu lagi paling ya kebanyakan Muslim ya, kebanyakan orang Muslim saat dia udah ngerasa rajin sholat, sering ngaji, mereka nggak percaya sama hal-hal kayak itu. Jangan ya, karena aku beberapa kali dapat kasus juga seperti itu. Sombong berarti bisa dibilang secara nggak langsung. Dia menyombongkan diri dia, ya kan? Dan jin paling suka sama hal-hal seperti itu. Gitu. Kenapa bisa? Tapi mereka tidak dirasukin sebenarnya. Tadi aku bilang tadi setengah pikirannya yang dikendalikan. Oh gitu. Ya, jadi bukan berarti setiap manusia ini gerbang gaibnya mentang gerbang gaibnya ketutup, dia tidak bisa mengalami kerasukan. Kerasukan bisa terjadi sama siapa aja, tapi proteksi diri tadi, ya. Proteksi dirinya seperti tadi, lebih menghargai aja tempat-tempat yang lu datengin. Ya, di mana lu tinggal, ya lu hargainya tempatnya. Lu yakinin mereka ada, kita ada, ya. Jangan sama-sama mengganggu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita udah sompral, udah mau lu ustadz sekalipun, pikiran lu nggak akan bisa di ini. Kapan mereka nyerangnya? Di saat lu lengah. Pas kapan? Pas mau tidur. Begitu. Ya, detik-detik kita mau tidur ya. Pas mau tidur kita baca doa nih, ya kan? Baca doa nih. Oke. Dilihat nih antara kalau saat kita tidur nyawa kita tuh katakanlah mulai mau melayang tuh. Nah, di sesi seperti itulah mereka masuk ke pikiran kita. Pas saat kita mau tidur. Makanya bukan berarti aku bilang ya lu mentang lu Ki Patra bilang di tempat ini cukup Bismillah aja, ya bukan berarti juga. Kita harus menghargai juga tempatnya, ya kan? Mentang kita baca Bismillah, datang tempat sakral, tetap aja lu sompral, ya kan? Nah itu bukan berarti gitu. Ya Bismillah itu dalam artian ya lu baca Bismillah dan lu ngehargain tempat yang lu injek, gitu. Karena kita nggak tahu, kita nggak ngeliat mereka, ya. Entah kita keinjak mereka, ketendang mereka, kita nggak tahu, ya kan? Makanya tetap menghargai tempat-tempat yang terutama sakral lah, ya. Gitu. Makanya kalaupun di rumah, ya kita tetap berbicara dalam hati ya. Kita berbicara dalam hati itu makhluk astral itu dengar, tahu, ya.
Lu ada, gua ada. Kita sama-sama tinggal di sini. Dunia lu, dunia gua, dunia gua. Jangan saling ganggu aja. Cukup gitu aja. Oke. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke segmen batas nalar. Ya udah masuk DM dari Sobat Kumis. Salah satunya dari Kliwon 666. Saya punya teman suka kesurupan. Dan kesurupannya ternyata dijadikan orang tuanya untuk melakukan praktik perdukunan. Apa ada yang seperti itu? Ada penjelasannya nggak, Ki? Banyak ya. Banyak. Banyak akhirnya seperti itu. Oh iya, Ki. Banyak banget. Aji mumpung ya sebenarnya. Dan itu sebenarnya ya balik lagi, dia benar-benar kerasukan atau enggak, ya kan? Kita pelajari dulu itu, pahami dulu, ya kan? Misalkan Mas Kliwon tadi bilang teman saya alami kerasukan, dan akhirnya kerasukan itu dimanfaatin sama keluarganya untuk praktek perdukunan. Ya, itu pasti sering terjadi, ya. Tapi ya baik-baiknya adalah kita harus pintar aja. Kita lihat ini orang benar-benar kesurupan atau enggak, ya kan? Tanda-tandanya seperti yang aku kasih tadi udah tahu kan. Orang yang kesurupan benar-benar kesurupan seperti apa, atau orang yang setengah itu seperti apa, ya kan? Kita pahami di situ dulu. Nah, setelah kita pahami di situ, ya kita tahu. Ya saat kita berobat sama si dukun ini tadi, ini mah nggak kesurupan itu. Banyak mas, banyak banget. Yang aku pernah satu kasus ya, sebut aja di kota A ya, di kota A. Jadi pasiennya saat itu adalah anak didik aku. Ya, anak didik aku tuh sering ngalamin apa ya, kayak halusinasi yang berlebih segala macam, ya kan? Datanglah ke sana. Pertama dia datang sendirian, ya kan, datang sendirian. Jadi si praktisinya itu ibu-ibu yang mediumisasinya suaminya. Jadi setiap datang tuh suaminya inilah kerasukan, wah segala macam. Ya sekarang harusnya kan kita pintar ya. Masa ya ada jin kerasukan minta bir, minta daging, ya kan? Aku mau daging 5 kilo katanya kan, daging sapi segar kata dia kan. Aku mau bir bintang kata dia kan, 5 botol kata kan. Ya aku sempat kaget pas dia belanja, ngapain mau beli bir? Ini aku konsul gini, di mana? Di sini. Ya aku datengin, ya aku lihat. Harus kita kasih pelajaran, kita kunci. Saat itu kan aku lagi iseng-iseng ya, karena waktu itu aku lagi sering sharing sama teman-teman dari Jaranan Kepang. Nah, itu sama tuh kerasukan segala macam ya. Udah lumping tuh ya? Iya, udah lumping ya segala macam. Jadi pas jawab kerasukan, aku kunci, nggak bisa keluar. Wah, si istri sibuk. Kenapa? Diamin aja kan. Sadar pak. Ya kemasukan udah lumping coba. Tapi orang itu benar kerasukan? Kerasukan ya, karena kita dikendalikan tadi kan, karena ada yang mengendalikan. Makanya aku bilang tadi, kalau yang aku lakuin itu lebih ke arah kayak santet jatuhnya. Kita ngirim. Nah itu. Oh gitu. Jadi untuk Mas Kliwon tadi, apa sering terjadi? Ya sering banget terjadi. Itu sering, bisa dibilang 85% lah. Nah, jadi aji mumpung ya. Tuh. Tapi kalau untuk masalah benar enggaknya, ya baik-baiknya ya lebih pintar aja sih. Oke, buat terakhir nih buat Sobat Kumis di rumah, mungkin Ki Patra mau ada pesan-pesan tentang yang kita bahas keseluruhan tentang kerasukan ini. Ya, jadi buat teman-teman penonton semuanya ya, kerasukan itu tidak mudah terjadi ya, tidak gampang terjadi sama manusia biasa, kecuali kalian teman-teman di sini yang gerbang gaibnya kebuka, itu mungkin bisa saja terjadi. Jadi baik-baiknya adalah tetap dekatin diri kita sama yang di atas ya, sama Allah, sama pencipta kita.
Dan hargailah tempat-tempat yang lu datengin, tempat-tempat sakral, karena kita nggak pernah tahu mereka ada di mana. Yang kita pastikan dalam diri kita adalah kita yakini mereka itu ada. Kita hidup itu nggak sendiri, hidup kita pasti berdampingan. Dan makhluk astral itu punya rasa dendam sama kayak manusia juga ya, punya rasa benci. Di saat mereka bisa berontak, walaupun derajat mereka lebih rendah dari kita, saat mereka berontak, siapapun kita itu bisa dirasukin sama dia. Jadi tetap hati-hati, selalu fokus, yang intinya jangan banyak halusinasi dan jangan banyak drama. Oke. Baik, demikian obrolan seputar misteri kita dengan Ki Patra. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki Patra, makasih udah mampir ke Kumis. Sehat selalu. Dan terus update Kumis, kupas mistis di YouTube Dunia Transvision atau Transvision Official, karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis.